Saya mau mengingatkan kepada kita semua, seringkali keselamatan adalah keselamatan kalau kita tidak memahami yang namanya tentang kasih karunia. Kasih karunia ini kalau sering kita pakai namanya adalah anugerah atau grace. Kasih karunia atau grace ini sama, saudaraku. Tetapi mereka akan ada di satu titik kunci, yaitu adalah keselamatan. Kenapa saya bahas tentang kasih karunia? Karena kasih karunia dan anugerah ini yang bermuara di dalam keselamatan. Keselamatan orang Kristen itu berbeda. Isiannya macam-macam, saudaraku. Lah, ini yang mau saya ajarkan kepada kalian. Isiannya harusnya apa? Kasih karunia itu apa? Kita harus tahu terlebih dahulu. Kasih karunia digunakan dari kalimat karis. Karis. Ini bahasa Yunaninya. Karis ini artinya charming. Sesuatu yang cantik, sesuatu yang indah. Berarti di sini boleh diartikan begini, saudaraku. Kasih karunia atau grace itu pada dasarnya itu berbicara tentang sesuatu yang indah, sesuatu yang baik, sesuatu yang istimewa yang diberikan Tuhan Allah Bapa kepada kita, yaitu berupa keselamatan di dalam salib Kristus. Dan tujuannya adalah supaya engkau dan saya, manusia yang sudah terpisah dari Allah itu, yang sudah jatuh di dalam dosa itu, bisa kembali berjumpa dengan Bapanya dan memiliki hubungan yang kembali baik. Itu isian dari keselamatan kita. Karena pada intinya berbicara kasih karunia, seperti tadi saya katakan, orientasinya adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang diberikan kepada manusia, yaitu manusia yang sudah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita lahir brojol, sudah sinful nature sudah ada, saudaraku, dan kita sudah memang manusia yang terhilang. Dan manusia yang terhilang seperti engkau dan saya itu menjadi manusia yang tidak berkualifikasi atau tidak berkualitas di hadapan Bapa. Maka dari itu ketika saya mulai mencoba, ini jelek ya tulisan saya Yunani kurang pintar, saudara, tulisannya. Bentar. Gini, karis. Nah, karis itu digunakan di dalam Lukas 2:52 juga. Di dalam ayat yang berkata begini, dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kata dikasihi itu sama. Jadi Yesus itu adalah pemberian yang indah. Makanya Natal itu adalah, benar, yang selalu kita ingat adalah kado indah yang Tuhan Allah Bapa beri kepada engkau dan saya. Sesuatu yang charming, sesuatu yang beauty yang diberikan kepada engkau dan saya. Tetapi hari ini kita mau belajar tentang ini. Keselamatan itu apa sih? Keselamatan adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya yang semula, supaya engkau dan saya, manusia ini, bisa kembali bersekutu dengan penciptanya, supaya engkau bisa menemukan tempat di hadapan penciptamu, dan supaya engkau dapat menempatkan Dia, Allah yang hidup itu, secara benar di hidupmu. Itu loh keselamatan, saudaraku. Saya ulang sekali lagi, Anda ke gereja, Anda berdoa, Anda bergumul, Anda berjuang, Anda mencari siapa Allah yang benar. Itu tujuannya satu, salvation. Dan salvation ini harus kau isi dengan satu kunci, yaitu apa? Untuk engkau bisa kembali bersekutu dengan penciptamu, saudaraku. Ini keselamatan yang sejati, supaya engkau
menemukan tempat di hadapannya dengan layak, dan engkau melayakkan dia di tempat yang benar di hadapanmu. Dan itu kunci, tidak boleh dikurangi, tidak boleh didegradasi, saudaraku. Kasih karunia itu gemboknya dibuka, kasih karunia. Fokusnya larinya ke keselamatan. Keselamatan, kasih karunia semua dikasih, betul nggak, saudaraku? Seperti yang saya bilang gitu, semua orang di perjanjian baru, semua yang dipilihnya itu semua PB. Orang hidup dalam perjanjian baru, semua dapat voucher kasih karunia, semua dapat voucher anugerah. Gemboknya udah dikasih. Kau merespon, dibukalah gembok itu dalam dirimu. Masuklah keselamatan itu, saudara. Tetapi keselamatanmu kalau tidak kau panahkan, kau tembakkan ke yang tepat, isianmu salah, kau meleset, saudaraku. Nah, sekarang kita belajar kembali. Kembali kepada rancangan Allah semula. Tujuannya kan itu kan, keselamatan ini. Itu gimana sih Pak ceritanya kembali ke rancangan Allah semula itu gimana? Begini, saudaraku. Supaya engkau dan saya sebetulnya di dalam keselamatan itu, engkau benar-benar menjadi anak-anak Allah yang sejati. Karena kalau engkau tidak pernah berkualifikasi atau tidak pernah sampai di titik engkau jadi anak-anak Allah yang berkualifikasi, engkau akan memperalat kasih karunia ini hanya untuk kepentingan egomu di dunia ini. Orang Kristen bukan anak Allah, saudaraku, belum tentu. Pendeta pun belum tentu anak Allah yang sejati. Semua orang-orang yang berbaju rohani itu belum tentu anak Allah yang sejati, termasuk saya. Maka dari itu setelah pengertian ini masuk di dalam kepala dan pengertian saya takut, saudaraku. Menjadi anak Allah itu adalah proses yang harus diperjuangkan di dalam hari-hari hidupmu. Dengan cara engkau percaya, mengaku percaya bahwa Tuhan akan menuntun diriku dan aku mau berjuang bahwa aku pasti bisa serupa seperti Yesus. Berbicara mengenai kasih karunia, kita tidak boleh mengaitkan dengan kebutuhan atau pemenuhan jasmani atau pemenuhan kebutuhan fisik. Pengajaran yang ada di kekristenan hari ini, kalau Anda cermati, semuanya kelihatan betul, saudaraku. Tetapi kalau Anda punya kepekaan roh, banyak yang mengajarkan begini: Tuhan bukan hanya menyelamatkan jiwamu dari keselamatan ini, tetapi Tuhan juga akan melimpahi engkau dengan berkat jasmani. Itu ajaran hari ini. Apakah Tuhan menjanjikan selalu kaya ikut Tuhan? Apakah Tuhan selalu menjanjikan bahwa hidupmu akan baik-baik saja mengiring Dia? Tidak, saudaraku. Tetapi Dia menjanjikan ketika engkau mengiring Dia dengan benar, akan ada kekuatan, akan ada damai sejahtera, akan ada topangan tangannya yang selalu membawa dirimu akan terus bangkit. Tetapi Dia tidak pernah menjanjikan mengiring Yesus atau mengiring Allah Bapa, kau akan mendapatkan kelimpahan di dalam berkat jasmani. Berkat jasmani Tuhan pasti sediakan kepada mereka yang bertanggung jawab di dalam hidupnya. Bukan hanya kepada orang percaya, tetapi kepada semua orang. Itu firman Tuhan yang berkata, Matius 5:45. Semua orang akan diberikan contoh. Kalau kita mau berkat jasmani, di rumah kita buat mendoan, saudaraku. Kita ke pinggir jalan sebentar, dijual laku nggak? Jadi duit nggak? Itu semua orang bisa. Bahkan di sini dikatakan, adapun kasih karunia hanya untuk umat pilihan. Tuhan Yesus menyatakan bahwa mengenai pemenuhan kebutuhan jasmani, hal itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya, mereka disibukkan dengan hal itu. Orang percaya harus memiliki fokus. Fokusnya kepada apa? Kerajaan Allah. Jadi kalau berbicara kasih karunia hari ini, sebelum saya masuk pengertian kasih karunia, tidak boleh kita kaitkan dengan berkat jasmani, kebutuhan jasmani, kesembuhan, apapun itu. Itu sebuah penyimpangan. Tetapi kalau kita berbicara kasih karunia, berarti kata kuncinya adalah apa? Keselamatan.
Keselamatan yang seperti apa? Keselamatan yang sejati. Keselamatan sejati itu apa? Kembalinya posisi kita di hadapan Tuhan, dan kembalinya posisi Tuhan di hadapan kita secara benar dan layak. Amin, saudaraku. Paham ya? Oke, pelan-pelan, nggak apa-apa. Oke, saya akan jelaskan ada beberapa makna kasih karunia, saudaraku. Ada pengertian tentang kasih karunia. Semua kasih karunia ada 4, saudaraku. Yang pertama, kasih karunia itu, Anda harus tahu dulu pengertian kasih karunia. Kasih karunia berarti suatu pemberian yang sangat bernilai dan dibutuhkan. Bernilai dan dibutuhkan. Maaf ya, tulisan saya jelek, saudaraku. Dulu mau jadi dokter, jadi pendeta. Ya. Jadi begini, saudaraku, kasih karunia pengertiannya yang pertama adalah suatu pemberian yang sangat bernilai, kasih karunia itu, dan sangat dibutuhkan. Maka tidak akan dapat dikatakan kasih karunia kalau pemberian yang diberikan itu adalah sesuatu yang tidak bernilai atau yang tidak dibutuhkan. Karena pemberian yang diberikan itu adalah sesuatu yang bernilai dan sangat dibutuhkan, maka bisa disebut sebagai kasih karunia. Dan pemberian itu adalah keselamatan dari Bapa di dalam atau melalui karya salib Yesus. Dan tidak ada yang dibutuhkan lagi oleh manusia selain keselamatan, saudara. Jadi, kasih karunia yang pertama, saya boleh closing begini. Di dalam kasih karunia terdapat perhatian Bapa. Perhatian Bapa kepada kita. Jadi kasih karunia ini yang pertama, suatu pemberian yang sangat bernilai dan sangat dibutuhkan. Di dalam itu semua, boleh saya simpulkan begini, di dalam kasih karunia ini termuat perhatian Bapa untuk memberi yang terbaik bagi manusia. Yang kedua, kasih karunia itu diberikan dari orang yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Boleh saya katakan juga, boleh dikatakan mungkin pemberian dari atasan kepada bawahan. Ini menggambarkan apa, saudaraku? Keselamatan itu tidak ada lagi yang bisa memberikan selain Allah Bapa itu. Hanya Allah Bapa, Allah yang maha tinggi, yang hanya bisa memberikan keselamatan itu melalui salib Kristus kepada manusia. Beda dengan agama-agama. Agama-agama berjuang meraih Allah. Tetapi di dalam konsep kasih karunia ini berbeda, terjungkir balik. Allah yang turun mendatangi manusia. Semua agama Anda lihat berjuang untuk menggapai Allah, menemukan Allah, dan akhirnya mereka berjuang. Kalau dulu sering Anda lihat ada gambaran begini, ada jurang, betul nggak? Betul nggak? Ini keselamatan, betul ya? Dulu gini ya. Ini manusia di sini. Bagaimana orang bisa ke sana? Ada yang menggunakan perbuatan baik, ada yang ini, ada yang itu, terus berjuang untuk sampai di situ. Tetapi kuncinya satu. Ini menggambarkan, saudaraku, agama dapat digambarkan sebagai garis dari bawah ke atas. Sedangkan kekristenan adalah, tolong ya, kekristenan adalah kasih karunia digambarkan sebagai garis dari atas ke bawah.
berangkat dari Allah, Allah yang maha kasih, Allah yang maha adil. Seperti yang saya sampaikan Roma 8 ayat 1 itu, Allah yang maha adil. Dia tahu bagaimana tidak merusak tatanannya, tetapi dia memenuhi kualifikasinya sebagai Allah yang maha adil, dengan cara dia memberikan anaknya yang tunggal. Jadi boleh saya simpulkan poin yang kedua, di dalam kasih karunia ada belas kasihan Allah, belas kasih Bapa. Nangkap sampai di sini? Nangkep pengantuk nih? Aduh, ngantuk pastor. Gak apa-apa, pelan-pelan ya. Ya, pelan-pelan. Oke, amin. Aduh, iya. Dari tinggi ke rendah, dari atasan ke bawahan. Tetapi masalahnya keselamatan hanya bisa diberikan oleh Bapa. Tidak ada satu nabi pun, satu orang pun bisa memberikan keselamatan. Poin yang ketiga, kasih karunia adalah pemberian yang tidak memandang, tidak pandang kelayakan si penerima. Kasih karunia berarti pemberian yang tidak memandang kelayakan si penerima pemberian itu. Dikatakan kasih karunia, disyaratkan bahwa si penerima adalah objek yang sebenarnya tidak pantas menerima. Engkau dan saya itu seharusnya tidak pantas, saudaraku. Tidak pantas. Tetapi di dalam hal ini, saudaraku, manusia tidak memiliki jasa sama sekali untuk bermegah ketika mereka mengalami kasih karunia dan mereka mendapatkan keselamatan. Tidak bisa bermegah. Manusia seharusnya tidak layak menerima kasih karunia, tetapi karena belas kasih Bapa, engkau dilayakkan, saya dilayakkan. Maka di sini boleh saya katakan begini, anak yang terhilang itu, gimana ngomongnya ya? Karena belas kasihan Bapa, engkau dan saya anak yang terhilang itu harus ditemukan Bapa. Ngerti ya? Kalian dan saya adalah orang yang terhilang. Karena ada belas kasihan Bapa, maka engkau dan saya, Bapa berusaha untuk engkau dan saya ditemukan oleh Dia melalui keselamatan. Wah, indah loh saudaraku ketika saya mengerti ini ya. Berarti di sini ada kembali kasih Bapa yang hebat kepada engkau dan saya. Coba kalau kita lihat kasih Bapa, perhatian Bapa, belas kasih Bapa. Kau nangis gak saudaraku kalau kau hari-hari ini masih hidupmu sembarangan? Kau masih nonton film porno, kau masih suka maki-maki orang, kau masih gak karu-karuan hidupmu, kau masih nakal, kau masih gak jujur dalam pekerjaan, kau masih, wah, coba lihat saudaraku, lihat ini. Yang terakhir saudaraku, kasih karunia itu adalah pemberian tanpa harus bayar. Pemberian yang tanpa harus kau bayar atau dengan syarat tertentu. Oleh sebab itu saudaraku, dalam hal ini kasih karunia yaitu pemberian cuma-cuma tanpa syarat diberikan kepada engkau dan saya. Dan manusia menerima keselamatan tanpa harus membayar atau tanpa harus memenuhi syarat. Maka tidak seorang pun bisa membanggakan diri karena memperoleh kasih karunia, karena itu adalah pemberian
dari Bapa melalui Putra Tunggalnya yang tiada batas untuk engkau dan saya. Dan pemberian itu berangkat dari Yohanes 3:16. Yohanes 3:16 apa? Karena begitu besar anaknya yang ini berangkat dari sini, Yohanes 3:16, tanpa syarat. Dan pemberian ini tidak menuntut pembayaran, sebab memang manusia tidak akan pernah bisa membayar kasih karunia yang sudah diberikan oleh Elohim Yahweh kepada engkau dan saya. Tugas manusia apa berarti, Pak? Satu, kau harus meresponi. Katakan kepada kiri kananmu, meresponi. Meresponi. Meresponi itu adalah tindakan yang sangat mahal harganya. Loh, kita kan berjuang gak bisa. Keselamatan itu only by grace. Betul. Seperti minggu lalu saya katakan, betul, only by grace. Tetapi engkau tidak bisa hanya mengatakan only by grace dan engkau hidup sembarangan. Karena hukum Taurat Dekalog itu bukan ditiadakan karena ada only by grace dengan kematian Kristus. Dekalog itu menjadi lengkap dan utuh ketika Dekalog itu disandingkan dengan kematian Kristus. Artinya apa, saudaraku? Betul, kita menerima voucher keselamatan only by grace, tetapi engkau dan saya harus meresponi, berjuang, menghidupi Dekalog itu dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Oke. Berarti di sini ada kerelaan Allah. Maaf ya, saya itu nggak pinter nulis, saudaraku. Coba kalian lihat semua ya. Coba diulang. Bapak Ibu lihat ya, bisa kelihatan ya. Lihat. Ending dari kasih karunia ini semua adalah wow. Perhatian Bapa, belas kasih Bapa yang hebat, kerelaan dari Allah Bapa memberikan anaknya. Kalau sudah semua ini, saudaraku, oke, engkau sudah mendapatkan pengertian tentang kasih karunia, berarti sesuatu yang diberikan bernilai kepada diriku. Sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada diriku. Sesuatu yang tidak memandang kelayakanku diberikan. Sesuatu yang tanpa syarat diberikan Bapa kepadaku. So, apa selanjutnya? Selanjutnya, saudaraku, di dalam kasih karunia Allah, Allah akan menuntun engkau dan saya untuk meresponi anugerahnya, untuk dikembalikan kepada rancangan yang semula. Selanjutnya yang harus kita lakukan ketika kasih karunia ini kita mulai memahami, maka buka dirimu, saudaraku. Mulai percaya bahwa Roh Kudus itu bisa bekerja total, pisteuo, bekerja penuh di dalam dirimu untuk menggarap dirimu, untuk bisa membawa dirimu kembali kepada rancangan Allah yang semula. Itu nggak gampang loh, saudaraku. Dan mungkin dengan pengertian kasih karunia ini menjadi penjembatani untuk kalian bisa berjuang untuk menciptakan dirimu menjadi manusia yang serupa dengan gambarnya. Kalau engkau dan saya mencapai di titik kembali kepada rancangan Allah yang semula, maka engkau baru bisa berdamai dengan Allah. Loh, Pak, berarti sekarang ini belum berdamai? Belum. Kalau hidupmu masih di dalam kedagingan, saudaraku, hidupmu masih di dalam penurutan akan nafsumu, berarti engkau masih belum berdamai dengan Allah. Pengertian-pengertian yang kita miliki hari ini atau beberapa waktu itu sudah belajar terus, itu hanya diakali dan tidak dilakukan. Maka engkau dan saya belum diperdamaikan Allah dengan total. Karena kalau berdamai dengan Allah harus de facto dan de jure, kau harus benar-benar berdamai dengan Allah. Kalau tidak, engkau tidak akan pulih, saudaraku. Sampai di titik engkau bisa bermoral seperti Allah. Wangil, kalau ngomong begini ini nanti orang ngomong, Bapak ini ngomong apa sih? Bermoral seperti Allah. Begini loh, saudaraku. Potret
gini deh gambarnya deh, minta jelasin deh biar gampang. Gini Bapak Ibu, ada dua kelompok manusia. Ini tidak mengenal Allah. Ini mengenal Allah. Ini dihakimi menurut perbuatan dan amal. Maka dia bisa masuk, punya kesempatan masuk, tapi jadi masyarakat di kerajaan Allah. Oke toh, ini udah jelas toh, kemarin udah jelasin. Oke kan? Ini nggak bisa loh jadi penguasa. Yang kedua, kau dan saya believers, orang percaya, ini tidak bisa hanya ini. Oke, perbuatan. Perbuatan seperti apa? Ini moral umum. Hukum, menurut hukum. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan ini dan itu. Oke. Engkau dan saya tidak di sini. More than hukum. Kau dan saya harus masuk kepada kawanan yang katanya sempurna. Aduh, tulisannya maaf ya, jadi sembunyi. Sempurna. Sempurna, gimana sempurna? Bapak tahu, kamu tidak akan pernah bisa sempurna kalau engkau tidak memberikan areamu menjadi teknon, menjadi anak-anak Allah yang real dalam hidupmu. Maka dari itu harus berani membuka dirimu. Dengan cara apa? Betul, belajar sesuatu begini. Oke, aku mengerti tentang kasih karunia sekarang. So, berarti aku harus meresponi keselamatan. Terus, kalau udah mengerti tentang keselamatan, terus mau gimana? Berarti aku harus menggarap hidupku mulai hari ini di level ini. Tiap hari levelnya ini, tiap hari levelnya ini. Tidak apa-apa kalau sekarang kamu masih di sini, masih jatuh bangun. Ini dulu dimenangin dulu deh. Nanti naik baru sampai ke sana. Jangan burden dengan sesamamu. Bertahaplah dengan berproseslah dengan Tuhan. Kenapa? Kalau engkau tidak sampai di sini, engkau tidak akan pernah bisa jadi man of God atau teknon. Tidak bisa. Dan banyak orang tidak bisa. Bahkan di sini aja orang percaya, masih di sini aja belum mampu. Lihat, nggak percaya? Orang di gereja bisa berantem lebih jahat daripada orang di luar sana. Deal or no deal? Mulutnya bisa lebih jahat daripada orang di luar sana. Berantemnya bisa lebih jahat daripada orang di luar sana. Ini aja lu belum, saudaraku. Itu yang membuat saya kadang enggak, kau akan terhilang. Nah, oke, sampai di sini paham? Bentar lagi selesai kok. Pusing malah. Enggak pusing, enggak lah ya, simpel kok ya. Oke. Kalau engkau sudah sampai di titik man of God, gini loh, pastor, sempurnaku itu sampai kapan? Sempurnamu ketika mati. Jadi sampai mati. Lah berarti aku nggak tahu dong kapan titik sempurnaku. Makanya berkaca kepada Kristus terus. Terus hari-hari hidup itu semakin dirapetin, saudaraku. Kalau hubunganmu dengan Tuhan hanya imajiner, imajinasi doang, Allahmu itu Allah fantasi jadinya. Wah, ini bahaya. Ini kalau aku ngomong Yesus fantasi malah rame lagi. Itu imajiner. Allah yang kalian sembah selama ini, yang kalian bawa di dalam doa, caramu berdoa itu adalah kalian sedang berada di dalam fantasi with God. Tetapi di sini saya mau mengajak kepada kalian semua, kita mau real mengalami
Allah itu bersekutu dengan Allah dengan benar dengan cara apa? Engkau tidak akan pernah bisa ketemu Tuhan kalau engkau tidak berjuang sampai di titik sempurna. Karena engkau dan saya sudah dimasuk di kategori ini. Mau mundur masuk ke sini nggak bisa. Kita sudah kebacut di sini. Mau mundur raiso. Ini masalah pengertianmu tentang bagaimana menjadi orang percaya. Karena keselamatan itu sejatinya bukan hanya menghindarkan manusia untuk tidak masuk ke dalam lubang api neraka, atau hanya untuk membawa dirimu masuk ke surga. Tidak, saudaraku. Tetapi keselamatan adalah memulihkan hubunganmu dengan Allah. Itu bagaimana seharusnya. Itulah sebabnya orang percaya harus hidup dalam tuntunan Roh Kudus setiap hari, supaya engkau bisa memaknai kasih karunia ini dengan benar. Kalau tidak, saudaraku, engkau tidak akan pernah bisa memaknai kasih karunia dengan benar. Kita harus mulai memperhatikan pembentukan Allah melalui segala peristiwa hidup. Segala peristiwa, saudaraku. Benar kata firman Tuhan, sebab Allah bekerja untuk mendatangkan segala hal dalam kebaikan. Melalui hal tersebut, proses pemulihan gambar Allah itu dimulai. Hari ini Anda mengerti arti kasih karunia. Anda mengerti tentang keselamatan. Anda mengerti apa yang harus Anda lakukan. Sekarang pulang, Anda diproses sama Tuhan. Melalui apa? Melalui hari-hari hidup. Ya, ini kan ada nih, ya, pengusaha toko roti, pengusaha plastik, pengusaha daging frozen, pengusaha apa macam-macam kan di sini. Kerja, ada yang apa, jual apa nih? Isuzu Panther. Apa? Traga. Ya, ada yang jual jamu, ya kan? Ini kan macam-macam, saudaraku. Ya nggak? Anda masuk dalam hidupmu hari-hari, Anda sudah punya pemahaman. Mulai percikan kecil itu mulai, aku harus seperti Kristus, aku harus garap keselamatanku. Perlu nggak tak bahas nih masalah ini? Kalau nggak perlu, udah. Masalah yang tidak perlu dibesarkan, dimatikan. Kalau nggak, Anda meleset. Nanti kembali lagi seperti pengajaran yang saya berikan, dusta iblis itu akan mengiang dalam dirimu. Jadi hari ini, saudaraku, dalam kasih karunia ini, Tuhan akan mulai menggarap orang percaya, yaitu engkau dan saya, dalam hari-hari hidup. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Kata muridku itu berarti bukan murid siapapun, bukan murid gereja ini. Bukan. Tetapi setiap individu harus menggumuli hari hidupnya, bertemu dengan Tuhan, untuk mengalami proses pemulihan gambar dirinya, untuk terus kau berpacu dalam hidupmu. Aku harus serupa dengan Kristus. Saudaraku, saya mau tutup dengan satu kalimat. Di dalam keselamatan ini, di dalam kasih karunia ini, ada dua arti kata hidup. Dalam keselamatan, kau memiliki hidup. Betul nggak, saudaraku? Hidup yang sesungguhnya, kau memiliki hidup. Tapi ada dua arti. Yang pertama, yaitu hidup Zoe. Hidup, manusiamu hidup, rohmu hidup. Ini melalui penebusan. Tetapi di dalam keselamatan ada arti kata hidup lagi, yaitu engkau harus hidup. Setelah engkau menerima keselamatan melalui penebusan, engkau harus hidup di dalam penurutan kehendak Bapa. Aduh, susah banget nulisnya. Aduh, dogo banget nih. Oke, saudaraku, hidupmu dan hidupku setelah mengerti kasih karunia yang sudah Tuhan beri, kita bersyukur tak? Bersyukur.
Oke, kita terima itu. Kita buka hati kita untuk digarap oleh Tuhan. Kita mau menggapai keselamatan itu dengan kita meresponi. Kita sekarang di titik meresponi, saudaraku. Berarti kita pasti memiliki ini. Kalau kita meresponi dengan cara apa? Hidup dalam penurutan akan kehendak Bapa hari-hari. Semua hal mulai diteliti baik-baik supaya hidupmu dan hidupku menyenangkan perasaan Bapa. Amin, saudaraku. Siapa yang mau berjuang, angkat tanganmu. Yes, supaya Zoe ini, hidup yang benar-benar kehidupan sejati ini tidak lagi terhilang dalam hidupmu. Ayo kita bangkit berdiri, saudaraku.